Halo guys, kembali lagi bersama aku Adam. Hari ini kita bakal menjelaskan dan sedikit belajar mendemokan juga ya mengenai salah satu teknologi AI yang dimana kita akan mendalami belajar mengenai teknologi AI yang di topik super resolution, yang mana kita akan coba fokuskan ke ESR GAN atau Enhanced Super Resolution GAN. Ini salah satu metode metode peningkatan resolusi citra ya, dari yang sebelumnya low resolution. Kalau kita tingkatin resolusinya itu tidak akan kehilangan ketajamannya lah, kayak gitu intinya ya. Nah, di video kali ini ya, karena sempat beberapa bulan sempat vakum ya, karena kemarin eh, harus kerja ya, karena emang butuh duit. Ya sekarang aku coba, karena sekarang udah nganggur lagi, jadi ya coba untuk belajar-belajar terus ya. Beberapa hari ini belajar mengenai deep learning lagi, terutama di super resolution. Jadi aku ingin berbagi aja sih ke kalian ya, mengenai apa yang sudah aku pelajari di deep learning ini. Ya semoga kalian bisa mengambil pembelajaran ya di video ini. Jadi kita akan bahas mengenai ESR GAN, yang mana kalian bisa dapatkan codingnya nanti ya secara gratis, karena ini juga yang bikin program mempublikasikannya secara gratis. Jadi kalian bisa download di bagian sini ya, di bagian sini. Ini di GitHub-nya mereka ya, Sergan. Dan algoritma deep learning ini dibuat oleh bapak-bapak ini ya, ini orang-orang China. Mereka sangat-sangat mendominasi teknologi AI di dunia, yang mana oleh Xin Tawang, Keiyu, ya inilah nama-nama Cina ya. Makasih bapak-bapak ya, udah repot-repot mentraining dan bikin deep learning ini ya. Semoga bisa digunakan dengan baik ini teknologinya, super resolution ini. Dan ya ini mereka orang-orang Cina. Jadi ya gitulah. Ya, semoga orang Indonesia juga bisa ambil pembelajaran dari video ini ya. Dan ya kita jangan sampai kalah lah dengan orang-orang China ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas yang pertama ya, ini mengenai network arsitekturnya. Karena deep learning ini kan terdiri dari jaringan-jaringan konvolusi ya, jaringan-jaringan seperti meniru otak gitu ya, tapi sebenarnya ini jaringan yang ada di komputer, yang apa ya, yang meniru otak gitulah intinya ya, menggunakan neuron-neuron untuk mempelajari sesuatu. Nah, sebelumnya itu ada, yang lalu itu teknologi mereka itu sebenarnya udah ada SR GAN ya. SR GAN ini menggunakan network arsitektur seperti ini ya. Untuk kali ini kita nggak terlalu bahas network arsitekturnya secara mendalam, aku cuma bakal bahas sedikit-sedikit aja ya. Terus kemudian mereka meningkatkan teknologi mereka, deep learning mereka, dan diberi nama ESR GAN atau Enhanced Super Resolution ya. Kalau ini kan SR, Super Resolution gitu aja. Kalau ini Enhanced, ada peningkatan super resolusinya. Dan di sini kalau kita lihat, kalau di SR GAN, di konvolusi ini mereka menggunakan eh, basic blok blok normalisasi ya di bagian sini. Cuma kalau di ESR GAN, blok normalisasinya mereka hapus ya, di sininya mereka hapus. Kemudian tinggal ini konvolusi, relu, konvolusi lagi. Kemudian yang kedua, mereka melakukan perubahan di bagian sini. Basic basic bloknya mereka ganti dengan residual dense block atau RRDB. Nah, ini ya, dense block mereka ganti dengan dense block ini ya. Di per dense block ini ada konvolusi dan relu, ini kompleks sekali ya jaringannya. Dan nanti bakal di upsampling, di konvolusi lagi, baru jadi apa namanya,
super resolution ya. Yang sebelumnya dari low resolution menjadi super resolution. Nah, ini menggunakan GAN ya, generative adversarial network. Ini unsupervised learning. Jadi komputernya ini benar-benar belajar tanpa kita harus memberi label ke data gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, itu kenapa di sini blok normalisasinya dihapus? Menurut papernya sih aku baca kemarin itu ya, blok normalisasi dihapus karena efisiensi komputasi. Efisiensi komputasi, jadi komputernya lebih enteng lah kayak gitu ya. Lebih enteng tapi lebih canggih gitu kalau blok normalisasi dihapus. Dan ini menggunakan dense block, ini lebih lebih apa ya, daripada basic block ini. Dense block ini lebih kompleks lah ya untuk menghasilkan data-data yang lebih baik daripada menggunakan basic block kayak gitu. Ini bedanya network arsitektur SR GAN dan ESR GAN. Oke, ini nggak aku jelasin terlalu panjang. Hey, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cingur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Nah, di video kali ini kita sebelumnya aku udah nyoba sih ya, udah nyoba SR GAN, upscalingnya kayak gimana, dan aku mengambil data sendiri ya, dataku sendiri, bukan data mereka, bukan data dari apa ya, kayak tutorialnya lah kayak gitu ya, bukan dari data tutorialnya. Ini aku ambil data sendiri dari galeri di HP ku ya. Ini ada citra resolusi rendah, sebenarnya citra resolusi tinggi cuma aku downscalingin ya, aku apa ya, aku kecilin lah resolusinya. Yang sebelumnya resolusinya itu 3000-an pixel ya, 3000-an pixel. Ini aku crop, aku fokusin ke sini, terus aku downscaling, aku kecilin lagi resolusinya menjadi mungkin ini resolusi sebenarnya adalah 2000-an ya, 2000 kali 1500, cuma aku downscalingin menjadi 100 kali 109 pixel. Jadi sangat-sangat kecil resolusinya. Nah, setelah coba ya di tutorial ini, setelah coba pakai SR GAN, resolusi rendah ini ya. Ini kalau dibesarin pecah gambarnya. Cuma ini kan resolusinya kecil, kita padat kecilin gitu ya. Jadi nggak kelihatan pecahnya kayak gimana. Terus kalau kita besarin ini pasti pecah. Nah, gimana biar nggak pecah? Kalau kita naikin resolusinya dengan memakai ESR GAN ini ya. Nah, Enhance Super Resolution GAN. Kita pakai networknya mereka, kita bukan kita train sih, kita tes menggunakan data train mereka atau data pre-train mereka ya. Karena nanti aku jelasin kenapa kita nggak ngetrain, karena ya keterbatasan hardware juga. Kita pakai pre-train data pre-train mereka SR GAN ya. Ini kita besarin 4 kali ya, 100 pixel jadi 400 pixel, 109 pixel jadi 436 pixel ya. Kita besarin, tapi kita nggak mau citranya nanti kalau dibesarin malah nggak detail gitu ya. Kita mau citranya kalau dibesarin malah lebih detail gitu. Jadi nggak kehilangan apanya ya, nggak kehilangan resolusi apa ya, ketajamannya lah kayak gitu ya. Nah, jadi bermula dari citra resolusi rendah dengan resolusi 100 kali 109 pixel ya. Kemudian kita upscaling menggunakan ESR GAN dan ini menghasilkan citra resolusi tinggi. Jadi diperbesar 4 kali nih, maksudnya 4 kali menjadi 400 kali 436 pixel. Ini hasilnya kalau kita gedekan ya dengan menggunakan Photoshop, mungkin kita ke slide selanjutnya aja ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau tadi citra resolusi rendah kita samakan lah ya ini.
100 kali 109 piksel. Ini kalau kita gedein ini pecah kan. Nah, ini pecah. Terus kita pengen besarin resolusinya dengan Photoshop. Ini Photoshop biasanya dia menggunakan metode bicubic interpolasi ya. Kalau kita besarin pakai Photoshop, kita upscaling dengan resolusi yang dengan 4 kali resolusi ini ya, 400 kali 436 itu masih ngeblur ya. Malah kayaknya lebih kehilangan detailnya ya di sini daripada di sini. Ya, bisa dilihat. Kalau kita pakai ESR GAN, kita besarin resolusi rendah sebesar 4 kali, maka kalau kita menggunakan AI ya, kecerdasan buatan, deep learning dari ESR GAN, ini resolusi rendah kita besarin sebesar 4 kali, maka detailnya akan lebih detail di ESR GAN ya ini. Kalian bisa lihat nih, lebih detail ya daripada di memakai Photoshop. Nah, ini salah satu kecanggihan teknologi AI, teknologi deep learning super resolution ya, terutama ESR GAN ini. Ini detail gambar yang sebelumnya blur gitu ya, atau ketajamannya itu sangat-sangat kurang gitu ya. Kemudian kita besarin resolusinya, ketajamannya itu makin meningkat atau lebih detail lah gitu ya, lebih detail gambarnya, citranya. Nah, ini nanti kita bandingin lagi di ESR-GAN-nya. Nah, ini contoh. Ini kan sebelumnya datanya aku downscalingin ya. Sebenarnya datanya tuh kayak gini. Datanya itu kayak gini ya. Ini sebenarnya salah, ini bukan 100 kali 109. Ini 1500-an kalau nggak salah, atau 2000-an gitu ya. 2000 kali 1500-an. Cuma aku kecilin menjadi 100 kali 109, ini jadi ini ya, ngeblur ya. Nah, ini real datanya. Real datanya kayak gini, kemudian kita upscaling dengan ESR GAN ya, 4 kali tadi. Nah, ini ESR GAN, kalau ini kayaknya banyak noise-nya ya, noise-nya ini kelihatan noise gitu ya. Tapi ini kalau misal kalian pakai PNSR, ini kayak penghilang noise-nya gitu ya. Ini hasilnya kayak gini. ESR GAN, PNSR ini penghilang noise-nya lah. Ini hasilnya kayak gini. Tapi kadang kalau kita butuh noise ya, buat kalau kita bandingin ya dua gambar ini, noise apa ya? Kalau ada noise ini kayaknya juga kadang dibutuhkan ya untuk menaturalkan citra gitu. Tapi kadang juga penghilang noise juga dibutuhkan sih. Cuma tergantung kebutuhan aja sih ya. Nah, ini kalau ada noise-nya kayak gini, kalau kita menghilangkan noise-nya, malah gambarnya kayak gini. Kayak gitu sih. Coba kita bandingkan yang gambarnya lebih detail lah, yang ada noise-nya kayak gini ya. Ini kita lihat, bandingkan antara data aslinya dengan data setelah di upscale menggunakan AI. Ya, ESR-GAN ini ya. Ini kayak gini ya. Kalau kita bandingin dengan yang ini, sangat-sangat jauh ya. Sangat-sangat jauh. Lebih detail menggunakan ESR GAN daripada menggunakan Photoshop. Atau ESR GAN ini mendekati data aslinya lah, kayak gitu ya. Sangat-sangat mendekati data aslinya, detailnya. Kayak gitu sih. Oke, itu sih ya. Mungkin kenapa kita pakai resolusi yang rendah, karena ini keterbatasan, lagi-lagi keterbatasan hardware ya. Kalau kita menggunakan resolusi yang cukup tinggi, nanti memori GPU-nya nggak muat gitu ya. Tapi kalau tutorial ini nanti kita bakal pakai Google Colab, bukan pakai lokal hardware gitu ya. Kalau lokal hardware aku yakin nih nggak banyak orang punya PC atau laptop yang speknya tinggi gitu ya, speknya high end banget gitu. Ada nggak sih laptop yang pakai Titan X gitu ya, GTX 360 mungkin ada ya, tapi nggak banyak pasti yang nggak banyak pasti yang punya laptop high end kayak gitu. Nah, ini apa fungsinya ya? Ini untuk meningkatkan resolusi gambar ya, dari resolusi rendah ke resolusi tinggi. Kalau misal ada yang bilang, nah misal CCTV
terus ada gambar orang gitu ya, kemudian kita pengen melihat wajahnya orang itu bisa nggak? Tergantung, tergantung dari spesifikasi apa ya, kamera CCTV-nya itu tele lensa atau cuma digital zoom. Nah, itu sih, itu sangat ngaruh sekali ya, karena kalau kita ngelihat dari jauh terus cuma wajahnya ngeblur sama aja, nggak ngaruh juga sih sebenarnya untuk apa ya, mendapatkan wajah orang itu. Jadi fungsinya ini sebenarnya untuk misal kalau kalian bikin banner terus pengen gambar tapi resolusinya kecil, kemudian bannernya itu besar, kan kalau dibesarin gambarnya itu ngeblur gitu ya. Nah, ini bisa pakai ini, bisa pakai ASR Gun. Kayak gitu sih, mungkin ada fungsi-fungsi yang lain, mungkin gambar-gambar zaman dulu mungkin juga bisa ditingkatin resolusinya pakai ASR Gun ini juga bisa, atau fungsi-fungsi yang lain yang tidak aku sebutin di sini, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial. Kita lanjut ke tutorial. Oke, kita lanjut ke tutorial ke Google Chrome. Nah, ini kita Google Chrome, kalian bisa download nanti ya Google Chrome-nya. Nanti aku bakal codingnya ini ya, kalian bisa download di deskripsi di bawah. Ini aku apa ya, aku berikan secara gratis karena ini apa, yang punya juga mempublikasikan codingnya ini secara gratis, jadi nggak banget sih kalau ngambil keuntungan dari ini ya. Oke, ini apa ini kok ada dua, kita hapus saja salah satu. Nah, biarin es, ini ganggu nih sih sebenarnya. Berdasarkan. Oke, jadi ini ya tip, jadi kita mulai saja. Kita pakai Google Colab karena di sini kita pakai GPU-nya Google atau mungkin hardware-nya Google ya. Kalau kalian buka nanti pilih runtime terus atur ke GPU ya, GPU. Jadi karena kita pakai GPU aja, biar jangan pakai TPU ya. Entah bisa apa enggak ya, tapi aku nyaranin pakai GPU aja karena kita memproses citra, memproses citra. Oke, nanti akan tampil kayak gini, terus kalian bisa klik ini, oke, install, terus gitu aja ya. Terus ini karena aku udah download ya, ini nanti bakal otomatis download coding mereka, git clone, ini mengcloning coding mereka ya, codingan ASR Gun ini yang di sini. Nah, ini kan codingnya semua, codingnya mereka ini ya. Ini nanti bakal otomatis berpindah ke sini ya, berpindah ke ini ya, ASR Gun. Kalau ini kalian run nanti dia otomatis download dan ini ya bakal ada di sini, dan kita pindah ke fokusin codingnya biar apa ya, environmentnya itu pindah ke folder ini gitu ya, pindah ke sini, kemudian baru kita tes. Nah, sebelum kita tes kita harus punya gambar resolusi rendah ya, gambar resolusi rendah. Kemudian kalau kalian, aku saranin sih harus baca ini dulu ya. Ini sebenarnya kalau kalian lihat ini sebenarnya ini harus jalan di lokal lokal hardware ya, atau di komputer kalian pribadi masing-masing. Cuma aku agak sedikit ngakalin pakai Google Colab ya, biar kita nggak pakai apa ya, laptop pribadi atau PC pribadi, karena ya aku yakin nggak bakal banyak orang yang punya hardware yang speknya tinggi gitu ya, karena ini butuh VRAM minimal 4 GB, VRAM minimal 4 GB. Oke, nah, ini aku saranin untuk baca ini dulu ya, baca yang di GitHub ini aku saranin baca dulu. Nah, kalau kalian baca nanti kalian bakal masuk ke sini, ya. Nah, ini ada pre-trainnya. Nah, kenapa kita nggak ngetrain ya, karena kita keterbatasan hardware itu tadi ya, karena hardwarenya nggak punya yang
super gitu ya. Kita nggak punya GTX 360 Super gitu. GTX 380 Super gitu nggak punya kita ya. Jadi kita copy aja ini, kita download ya, kita download, terus nanti di upload ke sini ya. Sergan modal ya, ini aku linknya bagikan di deskripsi juga, jadi jangan khawatir. Terus nanti di upload ke sini ya, di upload ke sini, tinggal pilih aja di models. Nah ini upload, karena aku udah upload ya, ini butuh waktu yang cukup lama, jadi tergantung koneksi internet kalian masing-masing. Dan di sini juga nanti gambar resolusi rendahnya kalian upload juga ya di LR ini. Ini ada contoh gambar resolusi rendah. Kalau udah nanti baru kalian bisa, kalau dua ini udah ya, model ini udah, terus gambar resolusi rendah udah, baru kalian cek di tes.py ini ya. Ini nanti kalian rubah nih pakai pretrain yang mana. Kalau kalian pengen eh, yang noise-nya rendah, itu ganti aja ke yang ini, PSNR gitu ya, PSNR kayak gini. Tapi kalau kalian pengen yang ada noise-nya gitu ya, PSR GAN gitu aja sih, ganti ini aja. Ini sesuai ini ya, nama filenya di sini. Nah ini begitu sih. Nah ini kita pakai yang ESR GAN aja. Nah itu baru kita run. Nah sebelum run kita harus paham dulu kenapa kita resolusinya di sini rendah ya. Nah, ini kenapa kita resolusinya di sini cuma 100 kali 109. Sebenarnya bisa ya kita pakai resolusi rendah 1000 pixel gitu ya. Cuma pasti ini berat banget ke GPU, dan aku pernah pakai, kalau nggak salah di Google Colab itu 2000 pixel ya. Di sini 2000 kali berapa? Anggaplah 2000 kali 2000 pixel, dan itu memorinya nggak muat, nggak cukup ya. Bayangkan itu GPU-nya Google ya, GPU Colabs-nya Google itu nggak mampu, apalagi GPU abal-abal milik kita tuh. Pasti nggak bakal mampu. Ini contohnya di aku ya, aku punya GTX 1050 Ti. Kalau aku misal naikin ke 1000 pasti GPU ku langsung crash. Kudanya langsung crash ya. Karena memorinya nggak muat gitu ya. VRAM-nya nggak muat. 4 GB itu nggak muat. Jadi aku turunin ke 100 aja biar enteng GPU-nya, dan nanti hasilnya juga max 400-an lah. Nggak terlalu berat ya buat GPU. Apalagi cuma segini GPU Google pasti enteng banget. Oke, mungkin itu sih ya. Jadi mulai dari resolusi yang rendah banget aja dulu ya. Dan langsung yang resolusi rendah 4K gitu. Itu bukan resolusi rendah lagi itu. Oke, nah itu sih yang harus kalian paham ya. Nanti kalau udah ini diganti, kita apa, citra resolusi rendah udah, pokoknya citra resolusi rendahnya ditaruh di folder LR ini ya. Modelnya kita pilih, ini dipilih ya, kemudian baru kita run, ya kita run. Ini butuh waktu beberapa detik sih, nggak nyampe semenit biasanya, tergantung kalian dapat hardware GPU-nya apa ya. 11 detik, 12 detik. Nah ini low resolution, nanti hasilnya akan tampil di sini. Nah ini baru kali kita bisa download. Mana download, nanti kita taruh di sini, kita samakan. Nah baru kita bandingkan ya antara citra resolusi rendah tadi, ini yang low resolution, nah, ini low resolution ya, dengan yang high resolution. Nah kita bandingkannya. Nah ini sebenarnya citra yang tadi itu ukurannya cuma 100 kali 109 pixel ya. Kalau kita gedekan, nah ini ngeblur kan ya, ngeblur. Nah ini kalau kita gedekan 4 kalinya, yang tadi 100 kali 109, kita gedekan jadi 400 kali 436 pixel yang ini tadi ya. Nah yang ini tadi hasilnya akan kayak ini. Wait. Nah ini yang sebelumnya ngeblur, kita pakai AI deep learning ESR GAN itu ya. Nah ini detailnya malah lebih tajam gitu ya.
menampilkan detail yang lebih tajam. Nah, itu sih yang bisa aku bagikan di tutorial kali ini. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya mengenai link-linknya, dan juga kalian bisa download di Traktir ya mengenai codingnya ini, atau kalian bisa belajar langsung dari GitHub-nya ini ya, GitHub-nya official, GitHub-nya Sergan ya. Itu kalian saranin buat baca-baca dulu papernya juga, kalau bisa kalian baca. Ya aku baca sekilas aja sih ini ya, nggak terlalu mendalami karena ya biasalah orang Indonesia pinter make doang ya, nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa buat belajar ya, daripada ketinggalan ini ya, ketinggalan perkembangan teknologi gitu. Itu sih. Ya udah, mungkin itu aja sih pembelajaran kali ini. Ya, aku harap kalian bisa gunakan dengan baik, sebaik-baiknya ya teknologi ini. Eh, Mungkin kalian punya foto-foto yang resolusinya rendah gitu ya, punya punya foto zaman dahulu yang resolusinya rendah, kalian pengen tingkatin resolusinya, detailnya gitu ya, ini bisa banget buat pakai ini ya. Ya udah, mungkin itu sih tutorial kali ini. Aku harap kalian cukup ini ya, apa, informasi di sini itu bermanfaat buat kalian, buat perkembangan pembelajaran kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tentu saja lebih menarik. Jangan lupa di klik tombol suka dan subscribe. Ya juga jangan lupa kunjungi traktirku ya. Di bawah itu ada banyak banget video pembelajaran mengenai data science ya. Itu di playlist YouTube itu juga ada. Oke, itu sih yang mungkin bisa aku sampaikan, aku bagikan dari beberapa hari ini belajar mengenai super resolution. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton videoku yang lainnya di sini.